Fulan ingin bertanya, pernah seorang sahabat saya melihat postingannya di FB tidak pakai jilbab, selalu dia buka tutup jilbabnya. Saya tanyakan kemana jilbabnya, dia bilang yang penting hatinya baik. Bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Saya khawatir nanti anak dia nggak pakai celana. Ini kan emaknya nih. Pepatah kita mengatakan kalau anak kencing berdiri, maka cucunya kencing maraton. Ini sekarang emaknya nih nggak pakai jilbab, nanti anaknya nggak pakai celana. Pas ditanya anaknya, kok nggak pakai celana? Yang penting hatinya baik. Saya tanya, apakah Sayyidatuna Aisyah itu hatinya nggak baik? Istri Nabi itu Aisyah, istrinya baik, hatinya baik apa nggak baik? Baik. Dia pakai hijab nggak? Oke. Ada nggak Aisyah mengatakan dibukanya hijabnya? Aisyah, kenapa nggak pakai hijab? Aku kan istri Nabi, hatiku kan baik. Kalian semua kan anak-anakku. Wa azwajuhu ummatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Aisyah itu ibu kita, tapi dia tetap pakai hijab. Kenapa? Allah yang nyuruh. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Dulu kerudungnya tutup kepala, tapi lehernya nggak kelihatan. Pakai lagi. Itu pakai cadar itu kan tradisi jahiliyah. Pakai cadar, pakai jilbab itu tradisi jahiliyah. Dulu turun ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Apa maknanya? Waktu itu orang jahiliyah tawafnya uryanun tolik, telanjang bulat. Orang jahiliyah dulu nggak pakai pakaian, maka datang Islam mengajarkan pakaian. Maka setiap mau ke masjid disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, ay orang beriman, kalau kamu mau pergi ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, berpakaianlah. Itu ajaran Islam. Jadi jangan ikut-ikutan status orang, itu yang dia sampaikan. Bacalah Al-Quran, ngaji sama para kiai, para ulama. Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsil, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang, batu apa namanya itu? Batu lepes, batu ceper macam piring.
ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk. Bambu, tahu bambu? Buluh ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus. Kertas paling tua dua, satu dari Mesir, Fir'aun, satu dari Cina. Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Ini Qurannya bukan main lagi, mahal minta ampun. 30 juta harga Quran. Diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca. Seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi. Tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sambil belacan ditengoknya. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu, itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir ke ibu. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti, bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis acara ini. Nak, baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya kurang tebal sedikit. Luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu, masuk air ke celah kaki? Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu? Kapan mulut ibu mengajarkan? Kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya, rata pundakmu nak? Jangan kepala kau macam menengok kuda jantan, menengok kuda betina. Jangan kepala kau ni menunduk macam menengok rumput, rata nak. Kelak kita semua inilah yang akan dia kenang. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah ibu amalkan, pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju. Apa hukumnya kurban atas nama kelompok lebih dari 40 orang? Apakah nilainya jatuh kepada sedekah atau kurban? Kurban yang paling level paling bawah ini namanya kurban kelas ekonomi. Level paling bawah betul. Satu rumah satu kambing. Itu level paling bawah. Satu rumah satu kambing. Lakinya, bininya, anaknya, menantunya, atuknya, neneknya, cucunya kebetulan hidup serumah tu. Dipotongnya lah satu kambing. Satu kambing untuk satu rumah. Itulah kurban level paling bawah. Level yang di atas 7 orang untuk satu lembu atau satu unta. Dalilnya Nabi bersama para sahabat menyembelih pada tahun Hudaybiyah. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyata. Kami pada tahun Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah memotong 1 ekor onta untuk 7 orang. Karena tempat kita tak ada onta, 1 kambing. Di Kabupaten Kampar 1 kobau. Paling bawah. Ini yang atas VIP. Yang paling atas, ini yang paling hebat kurban.
kurban Nabi Muhammad SAW tahun haji wada. Waktu Nabi haji wada, dipotong Nabi 63 ekor sendiri, dilanjutkan Sayyidina Ali 37, 63 tambah 37, 100 ekor onta sendirian. Level paling bawah, level pertengahan, level paling tinggi. Di antara 3 level tadi, adakah 40 orang satu kambing? Tak ada. Jadi kalau gitu level mana lah ini? Jadi bapak ibu wali murid, wali kelas, di kelas itu ada 40 anak siswa, maka anak-anak ini berkumpul duit 100.000, 200.000, lalu diserahkannya ke kepala, ke guru, kami untuk kurban. Maka anak-anak itu bersedekah duit. Tapi waktu memotongkan kurbannya atas nama 1 orang. Atas nama siapa? Wali kelas. Jadi sekolah-sekolah yang menganjurkan siswa-siswa mengumpul duit untuk berkurban, jangan kaburkan pemahaman kurban pada mereka. Kalian bersedekah patungan 1 ekor kambing, diserahkan ke guru, nanti waktu disembelih atas nama 1 orang si guru tadi. Anak-anak itu bersedekah, gurunya berkurban. Jelas? Insya Allah jelas. Kalau ada yang nyebut tak jelas berarti poka. Jelas, mikrofonnya mantap. Itulah tentang penjelasan kurban. Jangan robah, jangan rusak, jangan buat syariat sendiri, karena ada tuntunannya. Sedangkan main bola aja ada tuntunannya, goal outside ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW masalah ibadah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah beramal soleh. Amin. Bagaimana cara menghadapi lingkungan tempat tinggal yang menganut kehidupan hedonisme? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Kita tidak bisa berefek terhadap lingkungan kita kalau kita tidak punya sesuatu itu. Makanya mahasiswa, mahasiswi dibekali 3. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Sehingga ketika dia keluar dari Polnes, dia bekerja di tempat lingkungannya dimanapun dia berada di seluruh dunia ini, Indonesia, di tempat itu nanti masyarakatnya hedonis, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa ikan itu tidak asin walaupun tinggal di laut asin? Karena dia hidup. Kalau dia mati baru jadi ikan asin. Maka dihidupkan ruhnya, dihidupkan ibadahnya. Yang kedua, nanti dia dibiasakan berkomunitas. Andai dia nanti bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan itu masyarakatnya hedonis, sibuk dengan dunia, dia akan membuat sebuah komunitas. Saya ceramah di perusahaan saya ceramah di PT Nikel, saya ceramah di PT Batubara, saya ceramah di PT Minyak Bumi. Ada saja sekelompok komunitas yang menghidupkan masjid, menghidupkan pengajian. Mereka inilah motor penggeraknya. Mudah-mudahan alumni-alumni Polnes ini menjadi penggerak dakwah di setiap daerah. Lalu kemudian, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan pernah menyatu dalam kesesatan. Begitu kata Nabi SAW. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, murtad dia, fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka membalas cinta Allah. Mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah takut kepada caci maki, bully, buzzer, haters dan lain sebagainya. Saya pernah juga dihinggapi putus asa ketika melihat orang-orang yang diharapkan memperjuangkan agama malah bertumbangan. Saya sampaikan kepada salah seorang sahabat saya, dosen, profesor, Pak Prof, rasa-rasanya kita udah layak putus asa melihat umat hari ini. Kata dia, jangan, mungkin batang kayu sudah lapuk, tapi pucuk-pucuknya yang masih hijau, kalau kita siram dia akan menjadi kayu-kayu yang baru. Dan pucuk hijau itu sekarang ada di Polnes.
karena memang baju mereka hijau pucuk pisang. Inilah yang akan memperjuangkan, memperbaiki hedonis, tidak menjadi asketis, tapi menjadi orang-orang yang moderat, wasatiyah, insyaallah. Amin. Sebagai mahasiswa yang punya banyak sekali kegiatan kampus, bagaimana caranya tetap istiqomah kepada Allah? Ada kekeliruan cara berpikir. Dianggapnya kalau dia sibuk dengan kegiatan kampus, dia tidak beribadah. Karena yang dianggapnya ibadah itu adalah sholat duha, baca Quran, i'tikaf, ibadah. Sedangkan sibuk di kampus tidak ibadah. Padahal sejak dia dari mulai berangkat dari kampungnya sampai ke Samarinda di Polnes sampai pulang itu adalah ibadah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjuang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara ini 14 semester. Kau kenapa lama kali selesai? Jihad fi sabilillah. Enggak. Tapi itu kalau belajar ke Al-Azhar, Ustaz, fi sabilillah. Enggak. Semua ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu agama fardu ain, wajib setiap individu. Karena kalau tidak benar akidahnya, tidak benar fikihnya, tidak benar ibadahnya. Adapun ilmu ini fardu kifayah. Siapa yang memperbaiki jembatan, memperbaiki bangunan, memperbaiki yang bersifat teknik ini kalau tidak orang-orang politeknik? Kalau diserahkan itu kepada Abdul Somad, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diserahkan orang pada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Tetap aktif di kampus, tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan negara, melanggar aturan-aturan agama, maka itu bernilai jihad fisabilillah. Baca Qur'annya tetap, sholatnya jangan sampai tinggal. Bedakan antara ibadah dengan amal soleh. Sholat ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah. Tapi engkau di kampus menuntut ilmu, kau bekerja nanti, maka itu adalah amal soleh. Menghadap Allah melalui dua. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan persekutukan Allah dalam ibadahnya. Ibadahnya benar, amal solehnya benar, maka total 24 jam tidurnya amal soleh. Bismika Allahumma ahya wa amut, sampai bangun makannya amal soleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Di kampusnya amal soleh. Kalau dalam WC, toilet najis, tempat setan aja bisa bernilai amal soleh. Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar dengan kaki kanan, ghufranaka, bernilai amal soleh. Yang penting ikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bagaimana cara mengetahui faham-faham yang tersesat dari Islam agar saya termasuk orang yang baik dan tidak tersesat? Dalam skala negara ada namanya mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dulu, mufti Malaysia Profesor Dr. Zulkifli dulu, sekarang sudah berganti, sekarang jadi Menteri Agama. Di Indonesia tidak ada mufti, tapi ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Tulis di Google 10 kriteria aliran sesat, enter, screenshot, like and share. Kalau kena pasal-pasal itu berarti sesat. Untuk skala negara. Untuk skala kampus, kemana saya bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Dosen agama Islam, Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman, dua saja. Kalau tak Abdurrahman, Abdul Somad. Nah, Abdul yang lain. Jangan pernah mikir sendiri, baca sendiri, renungkan sendiri, nyasar sendiri. Karena kita ini lemah. Saya dalam bidang teknik tidak menguasai, maka kemana saya bertanya? Ke Polnes, orang politeknik. Mereka yang paling mengerti tentang itu. Bidang medis, kedokteran, ya tanyalah orang kedokteran. Jangan kita sendiri ambil jarum suntik, kita suntikkan. Ini obat manjur dari Jerman, satunya
5 juta. Insya Allah anak ibu sehat. Seminggu tidak sembuh. Komplain dia ke dokter. Kata dokter, ini obat impor dari Jerman harga 5 juta, kenapa anak saya nggak sembuh? Ibu buat gimana? Saya masukkan ke dalam bubur, saya suapkan ke anak saya. Salah bu, saya kemarin kan saya bilang masukkan ke dubur. Obat aja salah, untung anaknya tak mati. Ini true story, kisah nyata jamaah kita yang bekerja di rumah sakit menyampaikan ke pasien dia. Salah dengar pasien. Bagaimana tentang masalah kehidupan? Masalah dokter aja kita tak, apalagi dalam masalah agama. Kalau masalah kedokteran ada orang salah, 1 nyawa melayang. Kalau dalam masalah arsitektur jembatan ada orang salah, 1 jembatan runtuh. Tapi kalau dalam masalah pemahaman agama orang salah, dunia akhiratnya. Ada orang membawa istrinya sedang hamil tua mau melahirkan. Dia pasti akan cari tulisan bidan berijazah. Karena dia takut anaknya meninggal. Khawatir dia. Takut dia keturunannya ini akan mati, dia tak punya pelanjut. Tapi kenapa dalam masalah agama kita malah percaya kepada dukun yang bisa melipat gandakan uang? Kalau bisa dia lipat gandakan uang, ngapain dia mesti ngambil uang kita? Ini kan tidak rasional. Oleh sebab itu kita mesti kembalikan kepada yang punya ilmunya. Siapa itu? Untuk di kampus ya dosen-dosen ilmu agama Islam. Saya kira demikian. Mohon doanya hari ini pertama dalam hidup saya sholat subuh berjamaah. Allah Allah. Dan jangan takbir dulu orang. Saya sekeluarga betul-betul hijrah dan dapat menghafalkan ayat-ayat sholat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semakin banyak saudara, tetangga, kawan awak nan hijrah, dan Masjid Mujahidin Iko menjadi titik awal hijrahnya. Sebab Iko dibangun atas dasar keikhlasan. Dari keikhlasan hati orang nan membangun itu, menyebarlah keikhlasan itu ke dalam hati jamaah, dan orang nan sudah sembahyang di siko istiqomahnya sampai hari kiamat. Saran nama anak. Oh, ambo kalau nama anak bisa, asal jangan bertanya nama bini lah. Nama anak nan padusi Nuaira. Nuaira artinya secercah cahaya, atau Vina Hanina. Hanina artinya kerinduan. Vina antara kami, suami istri, tiba-tiba datang anak yang dirindukan selama ini. Vina Hanina. Masya Allah, so sweet guys. Kalau laki-laki, udah antara kami berdua lah. Laki-laki banyak bisa. Mohon doa Ustaz, istri saya mau melahirkan, banyak-banyak ibu yang mau melahirkan sholat sunat. Kalau tak bisa tagak, duduk. Sebab dengan banyak bergerak itu mempermudah kelahiran, kata dokter SPOG, spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis hantu. Spesialis obgyn, jin kok hantu. Obgyn, SPOG. Maka banyak sholat sunat, dan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau berselawat, hati amaknya tenang. Kalau hati amaknya tenang, anaknya ikut. Maka ibu-ibu itu disuruh tenang ya bu, jangan stres. Kalau ibu stres, anaknya galau, lakinya sakau. Banyak selawat.
Bagaimana menurut Buya nama anak saya Aminah Nuwairah? Masya Allah, itu nan ambo sabi, itu nan ditulis. Nuwairah ambo sabi tadi kan? Ampaknya ambo lah dakik jadi wali kok. Wali murid. Nama anaknya Aminah. Aminah artinya perempuan yang amanah. Dari Aminah itulah lahir laki-laki Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwairah secercah cahaya. Ramadan lahir bulan puasa. Ulah mulai menunggu puasa baru nyetingnya. Boleh, rancang, mantap. Nyobuat 3 kok Aminah Nuwairah Ramadan supaya mudah untuk nama paspor 3. Anak ambo 3 je mau buat namanya Mizian Haziq Abdillah, biar supaya mudah membuat paspor berangkit umroh. Datang COVID nak jadi umroh. Siapa sahabat Ustadz yang selalu ikut kemana saja Ustadz dakwah? Itulah nan selalu diupdate fotonya di Instagram tu. So cari saya nan selalu ada situ. Itulah orangnya. Tapi masalahnya tim-tim Amboko nampaknya saja muda, mereka lah beranak beristri. Jadi ibu-ibu yang terlalu berharap bana. Ustaz, apa ube istiqomah? 3. Nampak tamu berjamaah. Sebab serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jamaah Majlis Mujahidin, jamaah FPI, jamaah Bikers Subuhan, jamaah mantan petato. Sebab mereka berjamaah biasanya karena ada kesamaan. Sama-sama suka motor, jamaah. Sama-sama suka sepeda ontel. Tidak akan mau sepeda ontel kau menyatu dengan jamaah motor. Yang ikut hingar-bingar, makin gadang suara makin hebat. Nanti kok silent sih. Tiba-tiba masuk kepada. Nanti kok ada kesamaan. Jadi komunitas-komunitas Iko mesti dijaga. Kalau kami di Pekanbaru, komunitas Iko ambo ajak pengajian setiap malam Sabtu kedua setiap bulan. Seluruh komunitas datang. Nanti Ustadz Somad buat pengajian iktikaf jam 2 sampai jam 3 malam pengajian. Jam 3 sampai jam ampe tahajud dan witir. Jam ampe sampai jam 5 zikir muhasabah, menangis mengenang dosa awak. Baru sudah itu kajian subuh setiap Sabtu kedua tiap awal bulan. Komunitas-komunitas hadir. Lalu kemudian komunitas Iko diajak mengumpul bareh dari orang-orang yang mampu disalurkan kepada fakir miskin. Nah, jadi komunitas-komunitas. Ini komunitas mana? Kami komunitas bikers, gagah-gagah. Sanggup berapa ton bawa beras bulan ini? Oh, nantilah Ustaz. Jadi mereka ini relawan-relawan. Kalau cuma pengajian pulang, habis pengajian pulang, anak-anak muda ini kan bergejolak, nggak ada tantangannya, nggak bangkit adrenalin kami, katanya. Oh, ini anak-anak muda ini mesti awak kelola. Kalau ndak awak kelola, dikelola oleh geng-geng yang lain. Saseknya, nauzubillah. Maka anak muda ini mesti awak kelola. Kenapa dari tadi Ustadz menyebut anak muda? Yang tua ndak usah dikelola nih. Sebab ini memang lah dake-dake. Nampak tamu berjamaah. Sesudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Setelah istiqomah, pasti husnul khatimah. Kok berani Ustadz menjamin orang nan istiqomah itu husnul khatimah? Ada ayatnya. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabb kami Allah, summa istaqamu, istiqomah ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Waktunya akan mati, turun malaikat. Akan cek malaikat,
alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan awak sadonyo waktu akan mati itu turun malaikat mengabarkan ke awak, hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau mendapatkan husnul khatimah. Amin. Kami tidak minta banyak anak-anakku sekalian. Walaupun amak melahirkan kalian meregang nyawa, bersimbah darah, walaupun apa tidak bersalin pakaian demi sekolah kalian, nanti mintanya tidak banyak. Nanti mintanya cuma kalian bisikkan kata lingonya sebelah kanan, la ilaha illallah. Tak ada gunanya kalian kayo hebat, tapi waktunya akan sakaratul maut, ditelepon kalian sedang di luar kota, rapat, sibuk. Apa pembalasan awak untuk baik budi baik inyo? Cuma waktu inyo mati, hantarkanlah kata lingo kanannya, la ilaha illallah. Dulu waktu awak lahir, inyo nama membisikkan kata lingo awak, azan, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk kau tahu, masuk ke hati awak. Kini inyo nak minta balas aku. Inyo cuma minta bisikkan ke telinga. Tapi anak-anak yang melawan hawa nafsu, melawan mato, melawan kanto, melawan bakhil, itulah nan bisa. Ambo yakin dan percaya, iko bumi Minangkabau negeri para ulama, maka jangan awak rusak. Insya Allah komunitas-komunitas awak jago, kajian di masjid awak istiqomah, sado awak akan mati husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini, bersihkanlah kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutupilah aib cacat kami di hadapan manusia dan terutama ketika nanti di hadapanmu ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang menginginkan anak buah hati, belayan jiwa, berikanlah anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama anak-anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Jauhkan dari wabah COVID-19 ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya betul amal kami menurut sunnah Rasulullah. Wa barakatan fil rizqi. Berikan berkah pada rezeki supaya kami bisa membangun masjid, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Bagi kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika kami dihisab. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Saat kami terbujur kaku, saat kami tak ada kuasa, saat kami tak ada harta, saat kami tak ada yang bisa kami bawa menghadapmu.
Izinkanlah yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga bersama Ustaz Jalfatullah, bersama Pak Haji Edi, bersama jamaah kami, bersama sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, kawan kami, musuh-musuh kami yang belum bertaubat, berikan mereka taubat nasuha ya Allah. Satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita dengarkan penuturan dari Tuan Guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Somad. Tadi ada Ustaz mengatakan bahwasanya iman dan dagang tak dapat dipisahkan. Lalu bagaimana cara kita, Ustaz, meyakinkan umat bahwasanya sistem ekonomi Islam ini dapat membawa perubahan yang baik bagi bangsa Indonesia? Bank punya uang 100 juta. Ada pengusaha muslim punya uang 100 juta. Duitnya sama-sama 100. Yang minjam juga sama-sama usahanya ayam, ternak ayam. Sama-sama yang bank ini pun nanti juga ditetapkan kau mesti bayar bunga sekian. Yang si muslim tadi meminjamkan duit 100 juga, dia juga mengatakan nanti kita akan bagi hasil, dikemas dengan bahasa mudharabah. Di mana letak bedanya? Pinjam duit 100, balikkan 120. Aku tak mau tahu ayam kau mau mati, mau sakit, mau stres, pokoknya balikkan 120. Tapi si saudara kita yang menerapkan sistem mudharabah, setelah dipinjamkannya duit 100, maka sejak keluar duit 100 sore tadi, malam ini pun dia bangun tahajud berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah usaha ayam si Anu tadi jangan sampai mati, karena kalau mati duit tak balik. Maka sejak malam itu dia menjadi lebih khusyuk sholat, dia menjadi lebih khusyuk berdoa, dan dia lebih selalu teringat dengan saudaranya tadi dengan menanyakan kalau jumpa, apa kabar? Sehatnya kau kan? Kenapa selalu ditanyanya? Karena kalau sampai sakit duit tak balik. Jadi apa beda konvensional dengan Islam itu? Bedanya adalah akhlak. Ada akhlak. Sedang ini tak mau tahu dia. Aku tak mau tahu kau mau sakit, kau mau di mana, kau yang penting duitku balik. Lalu kemudian datanglah tokoh ayam dari Jakarta ke Medan. Begitu si bapak, si pengusaha muslim tadi mendengar ada tokoh ayam dari Jakarta, maka dipanggilnya lah tokoh ayam tadi, dibuatnya lah seminar ternak ayam. Kenapa? Supaya dibangkit usaha ini, karena kalau untungnya besar, nanti mudharabah bagi hasilnya juga bisa menjadi besar. Jadi bedanya itu di mana? Bedanya di akhlak. Akhlak itulah yang sebenarnya akhlak. Sekarang akhlak selalu dipahami berbakti pada orang tua, akhlak kepada guru. Akhlak yang lebih universal adalah akhlak dalam bisnis. Ada kejujuran, ada integritas, ada kepercayaan, ada trust. Jadi kalau ini kita bangkitkan, maka insya Allah umat percaya. Saya ceramah di Malaysia, Kuala Lumpur, diundang oleh Bank Rakyat Tower. Nanti kalau pergi Kuala Lumpur tengok Tower, Bank Rakyat Tower. Dalam hati saya, sampai hatilah panitia ini mengundang saya ke bank konvensional, Bank Rakyat. Sampai di dalam jumpa sama petinggi-petingginya, Ustaz Abdul Somad, ini adalah bank konvensional, kata dia. Dalam hati saya, aku dah tahu, karena tak ada tulisan Islam di situ, tak ada syariahnya. Tapi bank rakyat ini sudah berubah menjadi 100% murni Islamic Bank, bank Islam.
dan nasabahnya ada Cina, ada India, ada berbagai macam agama. Kenapa mereka mau berinteraksi dengan Islamic Bank? Karena memang prinsipnya di mana ada gula di situ ada semua. Jadi umat Islam mesti menjadi bintang iklan terhadap Islam. Islam ini produknya luar biasa, tapi karena bintang Islamnya tidak menarik, orang tidak menjadi tertarik. Andai ada produk air susu kambing Etawa, Anda minum maka Anda akan gemuk, bintang iklannya Abdul Somad, percaya tak orang? Nah, orang percaya. Nah, jadi bagaimana Islam bercerita tentang ekonomi Islam, tapi kemudian membangkitkan. Makanya kalau mau, buatlah satu kampung percontohan. Saya sudah sampaikan ke Basnas, kalau mau lihat real nyata, buat satu kampung mu'alaf. Cari pulau, buat situ kampung mu'alaf. Buat ternak ayam, ternak sapi, ternak itik, buat kolam ikan, karamba, buat di situ pendidikan sekolah gratis. Buat hadirkan jutawan entrepreneur, pakar kambing, pakar ayam, pakar itik, pakar puyuh, hadirkan semua. Lalu Ustaz apa? Aku bidang endorse-nya. Aku nanti mengajaknya, mengiklankannya. Karena saya sudah tanya-tanya, yang berat itu dua. Yang pertama adalah biaya iklan, yang kedua adalah political will, support politik dari atas. Support politik, kalianlah yang mendatangi orang-orang politik. Saya jangan dekat ke orang politik. Yang kedua adalah endorse itu, maka isi Instagram saya itu isinya endorse saja. Coba tengok, bukalah Instagram. Yang belum, kalian follow lah ya. Coba kita buka Instagram Abdul Somad official Instagram, Abdul Somad official Instagram. Apa isinya? Endorse saja isinya. Ceramah ini endorse. Tak ada pula paket. Ayo gabung menjadi driver Raja Sayur. Jangan lupa download aplikasi Raja Sayur. Buka handphone, Play Store, aplikasi Raja Sayur, download. Produk halal menjadi nomor 1 di aplikasi Raja Sayur demi meningkatkan ekonomi umat. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami punya program nih, aplikasi ini ekonomi keumatan. Banyak saudara-saudara kita. Saya tanya, setelah saya yakin, percaya, mari kita buat videonya. Nanti kalian share, nanti gue bantu share. Sampai sekarang tak ada orang ini cerita berapa saya dapat untuk royalti tadi. Karena memang udah janji saya itu, setiap yang sifatnya keumatan. Maka kalau datang jamaah bawa kerupuk, bawa keripik, senyum dia, udah tahu saya itu, minta endorse lah itu. Bawa gula merah, bawa kain batik, macam-macam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita masuk sesi tanya. Dalam hal ini kita ambil 6 orang, 3 dari kaum ibu, 3 dari kaum bapak. Kami mulai dari sebelah kanan saya. Silahkan tunjuk tangan, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bu, tolong sebutkan namanya dulu. oh ya, saya Nani Saragi. Saya tinggal di Amsterdam. Saya lagi berlibur di sini untuk 3 minggu. Alhamdulillah terjadi lockdown di Amsterdam, di Belanda. Saya bisa memperpanjang liburan saya kurang lebih 10 hari. Saya lahir di Pematang Siantar, anak seorang tentara. Alhamdulillah seorang tentara 45 ya. Oke. Begini Pak Ustadz, saya bekerja hampir 21 tahun di suatu perusahaan sebagai seorang koordinator. Kemudian ada reorganisasi dan saya harus memilih untuk keluar
sebenarnya saya bisa masuk tetapi dengan posisi lain, dengan tugas-tugas yang lebih berat, sedangkan sebenarnya itu sama, hanya saya merasa perusahaan itu ingin mengeluarkan kita-kita yang sudah kerja lama. Oke. Saya sekarang berpikir saya ingin pindah ke Indonesia kembali, tetapi keadaan di Indonesia ini saya kurang nyaman karena ya anyway saya punya dua hal. Kalau saya pindah ke Indonesia, saya ingin membantu bisnis keluarga. Insya Allah ilmu yang saya dapat selama saya di Eropa, di Belanda ya khususnya, saya bisa insya Allah sumbangkan kepada keluarga dan kepada sekeliling saya. Tetapi sekali lagi saya Bu, duduk poin aja Bu ya. Ya, oke, anyway, saya pikir saya ingin berusaha di Belanda juga, di Amsterdam. Saya tinggal dari Amsterdam. Untuk berusaha di Amsterdam, insya Allah saya pikir itu lebih baik untuk ekonomi saya. Tetapi untuk agama anak saya itu lebih baik tinggal di Indonesia. Anak saya 8 tahun. Nah, saya mohon nasihat Pak Ustadz, apakah lebih baik saya tinggal di sana atau saya harus kembali ke sini, di mana kalau di sana ekonomi saya lebih baik, insya Allah saya pikir ya, dan tetapi untuk pendidikan anak saya ya kurang, tetapi mungkin ya pendidikan anak saya itu lebih baik di sini menurut pemikiran saya. Begitu. Terima kasih dan saya senang sekali alhamdulillah bisa berhadapan dengan Pak Ustadz, dan insya Allah ini adalah bukti kita nanti di surga, di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Nani Ustadz dari Amsterdam. Kalau di Medan amplas merendal masuk dalam. Ini rupanya betul-betul orang Belanda Ustadz. Silakan Ustadz. Saudara-saudara saya yang bekerja di negara tidak Islam, dari mulai Amerika, Amsterdam sampai Hong Kong, Taiwan, maka hari ini tidak lagi bisa kita bagi dunia ini menjadi dua seperti dulu. Ada namanya Darussalam, negeri Islam, ada Darul Harb, negeri perang. Madinah, negeri Islam, Makkah, negeri perang. Maka semua orang yang ada di Makkah mesti pindah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Sekarang tidak lagi bisa begitu. Oleh sebab itu saudara-saudara kami dari Maroko yang bekerja di Belanda, di Jerman, di Prancis, ulama Maroko justru mengirim, tempat saya sekolah itu namanya Darul Hadis. Di Darul Hadis itu alumni-alumninya yang orang Maroko dikirim menjadi ustadz di Portugis, Spanyol dengan ke Belanda, karena banyak imigran yang datang dari Tunisia, Aljazair, Maroko. Artinya ulama membolehkan orang Maroko tinggal di Eropa. Makanya Eropa itu diprediksi oleh orang Yahudi, namanya Bernard Lewis. Bernard Lewis orang Yahudi mengatakan setelah dia teliti, Eropa itu nanti akan menjadi Islam. Kenapa analisanya begitu? Jerman diisi oleh imigran dari Turki, karena orang Turki paling banyak di Jerman. Inggris akan diisi imigran dari 3 negara, India, Pakistan, Bangladesh. Terbukti prediksi itu, wali kota Inggris Islam India. Lalu kemudian Prancis diisi oleh imigran dari 3 negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, sampai hari ini. Jadi amat ini untuk menghilangkan kegelisahan saudara-saudari yang bekerja di Eropa, di Amerika. Boleh hukumnya bekerja di negeri tidak Islam dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Tetap bisa menjalankan syariat Islam, tidak membuka aurat dan lain-lain sebagainya terkait dengan ajaran Islam. Tapi hukum bekerja. Apa dalilnya? Ali bin Abi Thalib mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi di Madinah. Dilaporkan ke Nabi. Kata Nabi, tak apa-apa, karena sekedar yang dipakai itu jasanya, jasa menimba air, tak ada terkait dengan akidah. Wala anabidu ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadi. Jadi ibu bekerja, jaga syariat Islam, maka ibu mendapat gaji, gajinya halal. Adapun keraguan tentang pendidikan anak, juga zaman sekarang tidak ada halangan lagi.
karena anak bisa dikirim sekolah tahfiz Quran. Di Kudus ada program tamat SD hafal 30 juz, tamat SD umur 13, atau masuk ke Ponorogo di dekat Gontor ada pesantren Muqaddasah SMP SMA tamat hafal Quran. Jadi tak ada halangan, ibu bisa kunjungi dengan ekonomi baik, bisa setahun datang 2 kali. Maka sesungguhnya ibu berpisah dengan anak, sekolah dia di pondok pesantren, ibu tetap di Belanda, dua-duanya dapat, ekonomi dapat, dan yang paling penting adalah pendidikan anak. Saya dulu terlintas di pikiran saya, 2 orang anak emak saya, dua-duanya laki-laki, sampailah hati emak ini mengirim saya ke Mesir, sampai 12 jam naik pesawat baru sampai. Sekarang saya baru paham, rupanya dialah yang sayang dengan anaknya. Adapun emak kawan saya yang tak dikasihnya dia pergi, bukan begitu cara sayang pada anak. Biarkan dia terbang sejauh mandang, maka sesungguhnya itu mendidik dia untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Anak ibu kirimkan masuk dia tahfiz, SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz, kuat akidahnya, paham dia keindonesiaan, ngerti dia sunnah Rasulullah. Nanti dia mau kuliah, silakan dia masuk ke Leiden University, silakan dia mau sekolah ke Leipzig Jerman, silakan dia mau ke McGill Kanada, karena akidahnya sudah kuat sesuai dengan kemauan dia. Saya selalu menyampaikan, ceramah saya tak keluar dari 3: islahul tarbiyah, perbaikan pendidikan; islahul iktisad, perbaikan ekonomi; islahul siyasah, perbaikan politik. Maka perbaikan pendidikan, saya hanya katakan pendidikan agama mesti kuat dari TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, basic. Setelah itu terserah mau jadi lawyer, mau jadi pengusaha, mau jadi hakim, mau jadi apapun, yang penting akidahnya sudah kuat. Insya Allah ibu dapat dua-duanya, ekonominya dapat, pendidikannya dapat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi Bapak Ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Somad, kemudian moderator dan para hadirin wa hadirat muliakan Allah. Sedikit Ustaz, Tolong sebutkan namanya Bapak. Ya. Nama saya Bukhari Al-Hafiz. Berkaitan dengan tema peran strategi pengusaha muslim dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Kita tahu hari ini dalam barisan umat Islam namanya ekonomi itu agak carut marut, Ustaz. Sehingga ketika Presiden Perancis pun bilang bahwa Islam itu adalah agama yang krisis, termasuk krisis ekonomi. Walaupun kadang ada semangat atau ghairah yang kita lihat dari umat Islam. Contoh kemarin semangat 212, hadir 212 Maret. Cuman tengah jalan mundur. Dalam kesempatan ini kami minta tolong pemaparan dari Ustaz. Apa sebenarnya penyebab mundurnya ekonomi umat yang sudah mulai jalan dan bagaimana solusinya? Yang kedua Ustaz, apa strategi yang ampuh setelah menguatkan iman yang Ustaz sampaikan bagi muslim untuk meningkatkan ekonomi, yang tadi sudah disampaikan juga oleh abang saya, Bang Abi Effendi, anak Melayu Sergei, saya anak Melayu Asahan Ustaz, dari Tanjung Balai. Mudah-mudahan dari dua hal ini, kenapa saya minta strategi ampuh, alhamdulillah kami juga punya usaha belacan di Tanjung Balai Ustaz. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak sekaligus promote juga yang mau pesan belacan Tanjung Balai, bilangan cukup kuat. Sekira demikian. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada dua orang di tengah laut, kapalnya pecah, menabrak karang, dipukul ombak, dimpas gelombang, maka yang selamat itu adalah yang pandai berenang. Maka ajarkanlah anak-anak kita berenang. Pesan sahabat Nabi, alimu auladakum as-sibahah war rimayah.
ajarkan anakmu as-sibahah berenang, warimayah memanah. Sebetulnya itu makna dipahami, makna hakiki dan makna majazi kiasan. Memang betul-betul merenang dan memanah, tapi yang dimaksud berenang adalah siap di air dan memanah siap di darat. Karena kalau di darat kita memang memanah naik kuda, dan di air kita berenang. Artinya poin yang pertama bahwa siap memanah siap merenang itu kalau di bidang ekonomi ya betul-betul paham ilmu ekonomi. Kalau dia manajemen memang betul-betul paham tentang manajemen. Supaya apa? Ilmunya ada. Makanya dalam Islam itu diajarkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma, ilmunya. Dan semua itu ada ilmunya. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa tanpa dipelajari. Semua ada ilmunya. Ada ilmu agama, ada ilmu politik, ada ilmu ekonomi, ada ilmu budaya, ada ilmu sosial. Nah, maka tidak hanya sekedar semangat yang berapi-api tanpa didasari oleh ilmu. Ilmu tidak dibatasi oleh ruang kelas. Kalau kata orang Minangkabau, alam takambang menjadi guru, alam terkembang ini menjadi guru. Maka semangat luar biasa tanpa dibarengi pengetahuan yang sejalan berbanding lurus dengan itu, maka semangat itu turun, ilmunya hilang. Maka ilmunya, nah, saya tidak kaitkan hanya dalam kasus 212, termasuk apapun nanti ke depan, maka ilmu. Yang kedua, memang hari ini kalau tampil terlalu awal, nanti dia menjadi prematur, cepat dipukul. Nah, jadi banyak juga usahawan-usahawan, bisnismen, kawan-kawan, sahabat-sahabat, Ustaz Somad, sekarang kita sudah punya odol, sekarang kita punya sabun, sekarang kita punya sampo. Gimana nih, saya endorse? Jangan dulu Ustaz, ini kita buat, kita gerilya dulu, karena ini kalau langsung besar langsung dipukul dari atas. Nah, ada banyak. Jadi kita lewat pengajian dulu, lewat komunitas kita dulu, kita besar karena takut dipukul di atas. Nah ini, jadi berstrategi itu penting sekarang, karena kalau tidak nanti menjadi prematur, menjadi hancur, layu sebelum berkembang. Nah jadi pertama ilmunya, yang kedua berstrategi, bukan berarti tak ada. Lalu kemudian yang ketiga adalah kajian-kajian ini, cobalah kajian yang bermanfaat untuk keumatan. Jangan lagi dikaji yang mubazir, yang khilafiyah, yang justru. Nah, jadi kajian-kajian, maka saya senang sekali kajian fokus, kajian ekonomi, kajian politik Islam, kajian supaya apa? Supaya setelah itu ada follow up-nya. Setelah ngaji itu apa yang mesti kita buat? Setelah pengajian itu kita bisa buat apa? Karena kalau tidak dia akan berputar-putar di situ saja, mubazir. Mudah-mudahan ke depan insya Allah lebih baik. Tapi jangan katakan tak ada sama sekali. Insya Allah gerakan ini ada, tumbuh, dan Allah meridhoinya insya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Syahlan Juhri Nasution. Saya selaku wira swasta, kemudian juga arsitek. Alhamdulillah malam ini dapat bertemu dengan tuan guru kami yang sangat kami muliakan, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Suatu keberkahan kami dapat bertemu di acara pada malam hari ini. Ustadz, menarik apa yang disampaikan malam hari ini adalah terkait dengan rencana kebangkitan ekonomi keumatan, bagaimana peran dari para pengusaha dalam membangun harkat dan martabat umat ini. Cuma mungkin di sini saya menyampaikan sesuatu hal yang mungkin perlu kita pikirkan bersama dalam rencana kebangkitan umat ini. Kira-kira apa solusinya kita ini agar dapat saling bersatu dan bersinergi, karena untuk rencana kebangkitan umat ini sebenarnya kitab yang perlu sekali dibutuhkan bagi kebangkitan ekonomi Islam ini adalah semacam satu master plan
kebangkitan ekonomi umat. Ini bagaimana kira-kira solusinya? Karena tanpa strategi ini, tanpa master plan ini, kita akan saling bekerja atau berjuang itu bahkan tidak tertutup kemungkinan saling melemahkan mungkin. Nah, ini perlu panduan dari tuan-tuan guru kami, mungkin juga para tokoh ini bagaimana menyatukan roadmap ataupun master plan kebangkitan ekonomi keumatan ini. Kemudian juga kita belum memiliki satu lembaga atau syarikat yang representatif, sebagaimana tadi juga Ustadz ada menyinggung tentang agama kita ini dibawa oleh para ulama yang berprofesi sebagai pedagang atau menyambi sebagai pedagang. Saya kira Indonesia ini juga merdeka akibat dari berkumpulnya para saudagar-saudagar kita yang tergabung dalam syarikat Islam dulu di awal, sehingga kita melek politik dan kita memahami pentingnya untuk bersatu dari sisi ekonomi. Ini bagaimana kita strateginya untuk membangun kembali jaringan perserikatan kita, sehingga rencana master plan kebangkitan ekonomi keumatan itu tadi dapat bisa diwujudkan hingga ke akar rumput. Sekaligus juga kami Ustadz, kebetulan saya juga memang aktivis yang selalu lahir dan besar di remaja masjid ya, tapi bukan remaja masjid yang dalam lembaga formal. Kita memang remaja masjid kampung, dan saya sampai hari ini di usia 44 tahun ini selalu aktif membina remaja masjid, dan kami melihat potensinya remaja masjid ini bisa dijadikan sebagai motor penggerak kebangkitan keumatan, terkhusus dari sisi ekonomi. Jadi bagaimana kita bisa strateginya untuk merubah mindset dari anak-anak kita, remaja-remaja kita menjadi mental-mental wirausaha. Ini saya lihat potensinya sangat besar, dan kami sudah mencoba untuk memulainya dengan gerakan yang namanya Salingkars ya, satuan lingkungan yang bersimpul kepada remaja masjid. Mudah-mudahan jika ada resep atau tuntunan dari Ustaz, mungkin bisa kita adopsi nanti ke depan. Mungkin itu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara-tentara. Wama al arwah, ruh saya, ruh bapak, ruh ibu, ruh kita semua ini seperti tentara-tentara. Kalau dia menemukan kesesuaiannya, iktalafa, dia akan menyatu. Wama tanakara, tapi kalau dia merasa tidak cocok, tidak sejalan, maka dia pasti ikhtalafa, dia pasti menjauh. Seperti besi berani. Besi berani kalau tepat dia connect, dia menyatu. Tapi kalau dia tidak, dia akan menjauh. Jadi filosofi itu saya rasakan ketika saya berkeliling ini. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan suku yang berbeda, tidak ada kesamaan kami sedikit pun, tapi dalam beberapa hal bisa bersama. Sekolahnya sama, sukunya sama, tapi berbeda, dia akan menjauh. Nah, jadi prinsip ini sunnatullah. Jadi pada beberapa momen, beberapa hal saya ketemu dengan si Fulan bin Fulan di Jakarta, di Surabaya saya ketemu, di Makassar saya ketemu. Lama saya renung, kita sekolah beda, latar belakang beda, suku beda. Kenapa sih ide? Nabi sudah katakan, ruh kita ini seperti tentara-tentara, kalau sesuai dia akan sejalan, dan kalau tidak sesuai dia akan bersimpang jalan. Tapi tidak serta-merta lalu kita tidak punya strategi. Lalu semuanya, udahlah serahkan aja lah, nanti kalau memang sesuai kita sejalan ini. Enggak, kita tidak bisa jalan sendiri masing-masing, mesti ada kerjasama. Maka sesungguhnya apa yang saya lakukan selama ini, setiap daerah ini saya bagi dalam 3 kali. 2021 saya ke Medan 3 kali, Sumatera Utara 3 kali, bulan Januari, bulan Mei, bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, jadi saya balik dari mulai Aceh sampai ke timur Indonesia, Wakatobi, Sulawesi. Nah, itu berarti saya tetap datang 3 kali. Kedatangan saya itu mesti menyentuh 3 aspek.
Pertama akar rumput, saya ketemu dengan masyarakat di tanah lapang kalau seperti dulu waktu tidak ada COVID. Yang kedua, saya ketemu dengan tokoh-tokohnya, tokoh ormas, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ketemu dengan pawang-pawangnya, karena menyatukan buaya ini sulit, yang lebih sulit lagi menyatukan pawang-pawangnya. Yang ketiga adalah ketemu komunitas-komunitas, komunitas Ikatan Dokter Indonesia, komunitas lawyer, pengacara-pengacara, komunitas pengusaha-pengusaha. Nah, itu. Jadi 3 itu mesti tersentuh: akar rumput, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, dan komunitas-komunitas. Kita bicara target secara umum saja dulu. Bagaimana jangan ada orang miskin lapar tak makan, bagaimana ada anak berprestasi jangan sampai tak sekolah. Nah, jadi program-program itu semuanya saya posting secara pribadi di Instagram, tapi kemudian di yayasan khusus ada, dicari YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Program bagi beras ke nomor rekening ini, program santunan anak berprestasi tapi yatim duafa ke nomor rekening ini, program rehab rumah ke nomor rekening ini, program wakaf Quran ke nomor rekening ini. Anda bisa kirimkan langsung atau datang waktu pengajian atau dijemput oleh relawan kami. Semua secara tertulis sudah saya share, bisa tinggal copy paste program-program itu. Nanti ketika kita jalankan, kita bisa bersinergi bersama-sama, otomatis ketemu. Saya sudah praktekkan di beberapa tempat, otomatis ketemu. Kita akan ketemu kalau channelnya sama. Tapi kalau beda channel, setengah mati tak akan ketemu. Termasuklah pertemuan kita malam ini, insya Allah, karena di channel yang sama, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, nampaknya waktu juga lah yang memisahkan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz guru kita Haji Abdul Somad LCMA. Kemudian ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kesemuanya ini membawa keilmuan bagi kita semuanya, kemudian membawa keberkahan bagi kita yang hadir pada hari ini. Kalau dulang, dulanglah Tuhan, injak-injak batang jemari. Kalau pulanglah Ibu dan Tuhan, ingat-ingat gaji kita hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beranjak dari tempat ini untuk mengambil keberkahan acara ini, kita mintakan kepada Tuan Guru kita Profesor Haji Abdul Somad LCMA untuk memimpin doa. Kepada Tuan Guru kami persilakan dengan hormat. Sebelum saya berdoa, saya mau kita pulang simpulnya. Ikuti aja update di Instagram dan di FB dengan Yayasan Tabung Wakaf. Kopilah program, kopi, lakukan, ketemu kita insya Allah. Ketemu dalam program, ketemu dalam tujuan. Setiap hari Jumat, Sabtu kedua saya di Pekanbaru, saya keliling, tapi Jumat Sabtu saya khususkan, saya mau kasih tahu supaya kita membuat hal yang sama, supaya kita bisa bersama, sama pikiran kita, sama tujuan kita. Jumat Sabtu, Jumat itu saya khutbah. Habis khutbah itu membagi program sosial ke panti, ke fakir miskin, ke duafa langsung. Lalu kemudian malamnya jam 3 sampai jam 4, jam 2 sampai jam 3 ngaji, pengajian, malam lebih khusyuk. Jam 3 sampai jam 4 tahajud witir. Jam 4 sampai jam 5 zikir muhasabah. Jam 5 sholat subuh, kajian subuh sampai waktu isyraq. Habis itu sholat sunat isyraq. Habis itu tanya jawab. Habis itu sarapan. Jadi antum bisa copy paste itu. Program-program itu copy paste. Ada kalanya menangkap ikan besar, jala besar, jaring besar. Nanti setelah terjaring baru diklasifikasikan.
ini ikan teri, ini ikan bawal, ini ikan tongkol, ini ikan hiu, ini ikan paus. Penanganan ikan ini begini, ini begini. Jamaah ini dibagi 3. Ada yang satu pasukan inti di tengah, pengurus. Baru ring yang kedua relawan-relawan. Komunitas-komunitas, komunitas emak-emak, komunitas bapak-bapak, komunitas bikers, komunitas anak muda. Komunitas ini dibimbing. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada penanggung jawabnya, ada koordinatornya. Baru kemudian yang ring 3 jamaah secara umum. Jadi dakwah ini tidak hanya lepas-lepas saja lagi. Mesti ada pengikat, ada simpul-simpulnya. Jadi pertemuan kita tidak hanya sekedar pertemuan, tapi ada yang bisa kita ambil, kita bawa program-program sesuai dengan bidang kita masing-masing. Al-hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.